Baik, ya. Baik, selamat siang sekali lagi semuanya. Salam sehat semuanya ya. Kuliah hari ini Senin tanggal 20 September. Sudah hadir di sini bersama dengan saya 26 orang. Jadi 25 peserta sudah hadir termasuk yang sitin. Yang sitin tuh antara lain Angga Wijaya ya. Ya, benar Pak. Kemudian ada Muhammad Mahfuz Sidik belum masuk ya. Oke. Kemudian rasanya ada satu orang lagi. Siapa yang sitin? Siapa lagi yang sitin di sini peserta? Nggak ada. Yang lainnya DNA ya. Oke, baik. Saya belum hafal semua. Ini sebagian nama tentu saya sudah tahu, orangnya juga tahu, tapi sebagian besar baru tahu namanya saja, tidak tahu orangnya, apalagi videonya juga jarang dinyalakan ya. Mudah-mudahan Anda udah tahu saya ya. Jangan-jangan Anda diajar sama dosen yang Anda nggak tahu juga orangnya, ada nggak? Nggak pernah ketemu secara fisik itu satu hal, tapi nggak pernah melihat tatap muka langsung gitu di kuliah daring bisa jadi juga gitu ya. Jadi Anda perhatikan baik-baik, khususnya materi yang diberikan oleh dosennya tentunya ya. Kalau wajah dosennya Anda tidak hiraukan ya barangkali tidak apa-apa. Oke, saya akan berbagi layar. Apakah sudah tampak? Sudah Pak. Oke, sebelumnya subbab 41 tentang konsep kekontinuan belum selesai saya bahas semuanya. Jadi masih ada beberapa bagian dari 4.1 yang perlu saya bahas di sini sebagai lanjutan dari kuliah sebelumnya. Yaitu tentang limit di suatu titik ya. Jadi jika f continue di x0, maka nilai fx itu mendekati nilai fx0 untuk x yang nilainya dekat dengan x0. Nah, ini memotivasi kita untuk mendefinisikan limit fungsi di suatu titik sebagai nilai yang dituju oleh fx gitu ya. Ketika x dekat dari suatu titik tertentu. Jadi definisinya sebagai berikut, sebetulnya sama aja dengan definisi limit yang Anda kenal, baik sejak di mata kuliah kalkulus, ataupun di pengantar analisis real atau mata kuliah analisis real S1 gitu ya. Kalau di ITB pengantar analisis real, mungkin di perguruan tinggi lain nama mata kuliahnya berbeda. Jadi seperti ini definisinya, misal f fungsi dari A ke B dan x0 adalah titik limit dari A. X0 di sini tidak harus merupakan anggota A. Fungsi f dikatakan mempunyai limit di x0 apabila terdapat suatu bilangan yang nantinya dinotasikan sebagai notasi yang sudah kita kenal itu ya. Limit fx, x menuju x0. Mohon maaf itu notasinya saya tidak pakai equation, ngetiknya jadi seperti itu. Sedemikian sehingga untuk setiap M terdapat N, sedemikian sehingga lagi untuk setiap X anggota A dengan jarak X ke X0, di situ
lebih kecil daripada 1/n, tetapi juga lebih besar daripada 0, artinya kita tidak mengikut sertakan X sama dengan X0. Karena kalau mengikut sertakan itu definisi kekontinuan ya. Ini kita sedang justru mengecualikan fx0 itu sendiri kalau f-nya memang terdefinisi di x0. Tetapi bisa juga f-nya tidak terdefinisi di x0. Jadi kita dalam hal ini tidak sedang membicarakan apakah fungsinya terdefinisi di x0, dan kalaupun iya, kita tidak peduli dengan nilainya gitu ya. Yang kita bicarakan adalah nilai yang dituju oleh f untuk x di sekitar x0 gitu ya. Jadi itu definisi limit. Bedanya dengan di S1 barangkali di sini ada tambahan ini. Saya sudah jelaskan ini ya. Jadi dengan adanya tambahan ini, waktu itu pembahasan untuk kekontinuan sama juga di sini. Dengan ada tambahan untuk setiap X anggota A ini berarti juga nanti mencakup limit sepihak gitu ya. Jadi kalau X0-nya kebetulan titik ujung kiri, baik kalaupun selangnya buka ataupun tutup misalnya gitu, maka otomatis yang di sebelah kiri X0 itu otomatis terpangkas dengan sendirinya ya oleh ketentuan frase ini. Jadi kita membahas X yang merupakan anggota A, dan A di sini adalah daerah asal F gitu ya. Ini sudah saya bahas, saya mengulang saja. Jadi yang ketiga khususnya saya ingin tekankan, A itu bisa, bayangkan A itu bisa himpunan, bayangkan misalnya selang 01 gabung 2 misalnya ya, seperti itu. Jadi kalau X0-nya sama dengan 2, maaf, sama dengan kok, ngomongnya sama dengan tapi nulisnya anggota. Kalau X-nya sama dengan, X0-nya sama dengan 2, maka di sini otomatis F continue gitu ya. Di X0 tersebut. Di X0 sama dengan 2 tersebut. Ya. Kenapa? Karena kita bisa memilih N sedemikian sehingga X yang memenuhi ketaksamaan ini ya itu hanya X sama dengan X0 itu sendiri. Jadi otomatis fx min f x0, dalam hal ini kita berbicara nilai limitnya itu sama dengan nilai f di x0 ya. Jadi ini otomatis sama dengan 0, dan ini akan lebih kecil daripada epsilon, berapapun epsilon yang kita pilih tadi. Gitu. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini belum kita bahas minggu lalu. Jadi ini materi barunya, masih bagian dari subbab 41. Misal f fungsi dari A ke B dan X0 titik limit dari A. Jadi titik limit ini titik limit himpunan ya. Bayangkan titik ujung selang, atau seperti tadi. Oh, tapi yang seperti tadi itu titik terisolasi namanya. Itu bukan titik limit himpunan itu. Ya. Jadi kalau titik terisolasi nggak kita bahas dalam teorema ini ya. Maka f mempunyai limit di x0 jika dan hanya jika fxk konvergen untuk setiap barisan xk yang konvergen ke x0 dengan xk-nya masing-masing anggota A dan xk-nya tidak sama dengan x0 untuk setiap k.
Saya tidak menuliskan buktinya secara lengkap di sini, jadi yang saya tuliskan di sini adalah ide pembuktiannya. Nah, ini jika dan hanya jika, jadi buktinya dua arah ya. Jadi yang pertama ini adalah bagian ke kanan gitu ya. Misal diketahui F mempunyai limit di X0, jadi misalkan limitnya itu Y gitu. Dan XK konvergen ke X0 karena ini untuk setiap barisan ya. Jadi kita misalkan XK konvergen ke X0 dengan XK tidak sama dengan X0 untuk setiap K. Lalu kita tinggal buktikan bahwa fxk konvergen ke Y gitu. Bisa lah mestinya ya. Jadi untuk setiap M ada N, dari informasi ini kita tahu untuk setiap M ada N, lalu dari definisi XK konvergen ke X0 itu juga nanti untuk setiap M terdapat indeks tertentu gitu ya, dan seterusnya. Mudah, bagian ke kanan mudah ya. Betul mudah? Ada pertanyaan nggak? Atau kebayang nggak? Siapa yang saya cek ya? Farida, kebayang nggak buktinya? Yang bagian ke kanan ini. Sebetulnya kalau saya nulis begini ya saya berasumsi bahwa bagian ini atau materi ini di S1 juga udah dapet ya. Nah, sebaliknya, jadi ke kiri, kita buktikan jika fxk konvergen untuk setiap barisan xk yang konvergen ke x0 dengan xk anggota A dan xk tidak sama dengan x0, maka fxk mestilah konvergen ke suatu bilangan yang sama. Ini saya beri tanda bintang. Bintang ini nanti ada di halaman berikut ya. Lihat halaman berikut. Kemudian kita bisa membuktikan bahwa limit fx untuk x menuju x0 itu sama dengan bilangan y itu gitu ya. Jadi ini idenya sebetulnya ini. Tapi untuk yang bagian kedua saya akan tambahkan penjelasannya. Cuman idenya dulu ya, idenya dahulu. Anda menangkap nggak? 1, 2, 3. Oke, saya anggap nggak ada yang tidak menangkap gitu ya. Oke, jadi ini yang tanda bintang itu. Jadi jika fxk konvergen untuk setiap barisan xk yang konvergen ke x0 dengan xk anggota A dan xk tidak sama dengan x0, maka fxk mestilah konvergen ke limit yang sama. Saya bahas ini karena triknya itu barangkali relatif baru, atau kalaupun Anda udah kenal, saya ingin mengingatkan bahwa trik ini mungkin bisa jadi kita perlukan lagi nanti gitu ya. Jadi bukti kalimat ini, andaikan xk konvergen ke x0 dengan xk. Jadi sebetulnya ini bukan pengandaian barangkali ya, tapi ya oke, kata andaikan bisa diganti misalkan. Jadi misalkan xk konvergen ke x0 dengan xk anggota A dan xk tidak sama dengan 0, dan yk juga konvergen ke x0 dengan yk anggota A dan yk tidak sama dengan x0. Jadi katakan kita punya dua barisan yang konvergen ke x0. Nah, lalu tinjau barisan ini. Apa sih barisan ini? Ini barisan yang disusun dari xk dan yk ya, selang-seling ya. Nah, barisan ini akan konvergen ke x0 dan suku-sukunya anggota A dan juga tidak sama dengan x0. Betul ya?
Jadi menurut hipotesis, barisan ini konvergen. Ya, karena dia konvergen untuk setiap gitu ya. Nah, karena dia konvergen, maka yang fxk saja, jadi fxk saja tuh suku-suku ganjil ya. Sementara YK suku-suku genap. Jadi fxk dan fyk ini subbarisan dari barisan yang disusun tadi. Ya tentu saja konvergen dan konvergennya ke bilangan yang sama. Jelas ya? Jadi itu penjelasannya. Nah, sebagai akibat dari teorema tadi, kalau kita punya fungsi f dari A ke B dan X0 anggota A, maka f continue di X0 jika dan hanya jika fxk konvergen ke fx0 untuk setiap barisan xk di A yang konvergen ke X0. Ya, secara ilustrasi kalau Anda gambar grafiknya sebetulnya relatif terbayang lah ya. Jadi kalau XK konvergen ke X0 jadi tertangkap oleh jejaring delta gitu ya. Si fxk-nya juga akan tertangkap dalam jejaring epsilon ya. Tentu saja epsilonnya dulu yang diberikan. Katakanlah fxk ada di situ gitu ya. Saya kira akibat ini cukup gamblang ya, cukup jelas sebagai konsekuensi dari teorema sebelumnya. Nah, akibat ini menyatakan bahwa f itu dapat bertukar. Ini commute ya kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau orang Jakarta sering naik kereta api komuter gitu ya. Commuter line gitu. Itu commute itu kan berpindah tempat ya. Gitu. Nah, di sini bertukarnya antara f dan limit ya. Jadi kalau Anda melihat dari kiri ke kanan, f itu kayak keluar gitu ya. F pindah ke depan. Bisa juga Anda melihatnya limit yang masuk. Limit masuk ke dalam kurung gitu ya. Dan ini tentu saja ini kan fx0 kan. Gitu. XK konvergen ke X0 jadi fx0. Gitu ya. Biasanya kita kan langsung ke sini ya. Padahal kalau dituliskan yang di tengah itu kelihatan ada sesuatu yang bertukar gitu ya. Apa ini? Buktinya latihan atau lihat buku. Saya tampilkan aja dulu semuanya. Jadi pada slide ini kita mendefinisikan apa itu prapeta dari suatu himpunan di bawah suatu fungsi. Jadi kalau E itu subset atau himpunan bagian dari B, kemudian kita ingin mencari himpunan yang dipetakan, himpunan di A yang titik-titik di A yang dipetakan ke E gitu ya. Jadi himpunan titik-titik di A yang dipetakan ke E. Bayangkan seperti ini ya, ini A, ini B, lalu di sini ada E gitu. Nah, yang dipetakan ke dalam E itu nggak harus persis sama sih. Ini yang pasti yang di dalam anggota A ini, yang di dalam himpunan itu akan dipetakan ke dalam E, yang pasti seperti itu. Nggak harus pada E ya, tidak harus pada E, yang penting anggota E saja. Itulah prapeta.
Nah, teorema yang saya tulis dengan warna coklat ini, misalkan F fungsi dari A ke B dengan A himpunan buka, maka F continue pada A. Pada A ini artinya di setiap titik anggota A. Jika dan hanya jika prapeta sembarang himpunan buka merupakan himpunan buka juga. Jadi kekontinuan itu mengawetkan himpunan buka kira-kira. Salah ya, kurang tepat ya. Karena kita mundur dari range ya. Jadi prapeta fungsi continue itu mengawetkan himpunan buka barangkali gitu ya. Prapetanya. Jadi kalau himpunan bukanya ada di A, dibawa ke B, belum tentu masih buka. Tapi kalau himpunan buka di B, dibawa kembali ke A, akan tetap buka gitu ya. Seperti itu. Buktinya latihan atau lihat buku. Jadi idenya ya, apa itu himpunan buka? Ambil titik di situ ada lingkungan buka yang masih termuat dalam himpunan itu gitu ya. Dan seterusnya Anda tinggal ikuti konsekuensi dari definisi itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya asumsikan nih oke karena ini latihan ya, saya tidak ingin membahas di sini. Sebagian harus Anda pelajari sendiri juga ya. Dan ini soal-soal lainnya yang harus Anda coba juga. Jadi selain soal tentu ada bukti-bukti dari teorema yang dibahas harus Anda kuasai juga gitu ya. Soal yang saya tulis ini hanya sebagian dari soal latihan yang ada di buku. Jadi mohon Anda proaktif juga melihat soal lainnya dan tentunya bukan cuma melihat tapi kemudian Anda kerjakan juga gitu ya. Nah, nomor 3 dan nomor 4 seperti teorema tadi tapi tentang himpunan tutup. Jadi prapeta sembarang himpunan tutup juga merupakan himpunan tutup. Saya kira ini relatif mudah dengan menggunakan teorema tadi. Anda tinggal melakukan sesuatu satu langkah kecil gitu ya. Kemudian nomor 4, prapeta himpunan kompak belum tentu kompak. Jadi prapeta itu tidak mengawetkan segala macam sifat topologi gitu ya. Jadi kekompakan tidak diawetkan. Baik, itu akhir subbab 4.1 dan sekarang kita akan masuk ke 4.2 tentang sifat-sifat fungsi continue. Jadi dalam subbab ini kita masih membahas fungsi continue tetapi tentang sifat-sifatnya secara umum ya. Oke. Sebelum masuk ke sifat-sifatnya, kita ingat kembali definisi jumlah dua fungsi, selisih dua fungsi, hasil kali, dan juga hasil bagi dua fungsi gitu ya. Yang semuanya dirumuskan secara titik demi titik. Kalau di kalkulus atau di pengantar analisis real mungkin ini judul subbabnya operasi pada fungsi gitu ya. Nah, oke, yang pertama jumlah seperti itu, selisih seperti itu, perkalian seperti itu, hasil bagi seperti itu. Perhatikan bahwa untuk hasil bagi ada tambahan persyaratan bahwa GX-nya tidak sama dengan 0. Nah, selain itu juga tadi saya harus menggarisbawahi di sini keduanya terdefinisi pada himpunan A. Ini tidak mengatakan
masing-masing daerah definisinya tuh sama persis sama dengan A. Enggak, ya. Tetapi pada A itu dua-duanya terdefinisi gitu ya. Maka pada A kita bisa mendefinisikan jumlah, selisih, hasil kali, dan juga hasil bagi. Untuk hasil bagi dengan tambahan persyaratan bahwa GX-nya tidak sama dengan 0. Nah, proposisi-proposisi berikut ini itu berkaitan dengan kekontinuan dari fungsi hasil operasi tadi gitu ya. Kalau kita tahu F dan G-nya kontinu, F plus G, F min G, dan F kali G juga akan kontinu pada himpunan A itu gitu ya. Nah, F per G juga akan kontinu pada A kecuali di titik di mana GX sama dengan 0. Begitu. Jadi ya sebetulnya hati-hati kalimat ini ya, hati-hati kalimat ini nih. Yang double bintang ini kalimatnya tidak menyatakan bahwa F per G tidak kontinu di situ. Ya. Tapi F per G kontinu di titik selain itu gitu ya. Apa sih bedanya? Bedanya di titik-titik di mana GX sama 0 itu bukan tidak kontinu, tapi memang tidak dibahas karena dia tidak merupakan anggota daerah asal hasil baginya gitu ya. Oke, saya kira Anda sudah paham dengan maksud kalimat itu. Proposisi berikutnya ini mungkin relatif baru. Apa ini? Ini berbunyi sebagai berikut. Jika F kontinu pada interval tutup AB dan G kontinu pada interval tutup BC dengan FB sama dengan GB. Jadi kalau digambar itu tempatnya udah sempit, tapi bayangkan saya punya B lah di situ, A-nya katakanlah di sini, C-nya di situ. Bayangkan kontinu seperti ini. Lalu kita punya fungsi G juga. Nah, FB sama dengan GB artinya nilai GB ya di titik yang sama dengan titik B, FB sebelumnya. Jadi di titik itu P gitu ya. Itu si kurvanya jadinya tersambung gitu ya. Begitu. Lalu H di sini, Hx sama dengan Fx untuk X anggota B dan Hx sama dengan Gx untuk X anggota, maaf tadi untuk X anggota interval AB dan Hx sama dengan Gx untuk X anggota interval BC. Jadi saya punya fungsi baru yang barangkali istilahnya apa ya? Kalau tadi jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi. Sekarang saya punya fungsi H. H itu terbentang dari kiri ke kanan gitu ya. Ya grafiknya sama dengan grafik F dan juga kemudian itu. Jadi saya beri warna hijau seperti itu. Oke, buktinya relatif mudah terbayang lah ya. Yang harus Anda openi secara khusus adalah kekontinuan H di mana? Di B, Pak. Di B gitu ya. Nanti terdapat N1 untuk F, terdapat N2 untuk G, jadi dipilih M sembarang, ada N untuk F, ada N untuk G.
Lalu Anda pilih N yang terbesar gitu ya, di antara N1 dan N2 tadi. Dan seterusnya. Anda coba sebagai latihan. Nah, berikutnya Anda diperkenalkan juga pada operasi maksimum dan minimum dua fungsi nih. Jadi bukan hanya operasi aljabar saja. Jadi yang tadi operasi seperti penyatuan dua fungsi gitu ya, gluing gitu ya, penempelan dua fungsi, dua kurva. Kalau sekarang ini kita udah punya dua kurva pada himpunan A yang sama nih, ya. Ini relevansinya operasi ini Anda jumpai, nggak banyak. Anda jumpai di kuliah ukuran dan integral Lebesgue mungkin, ya. Nah, saya punya F, katakanlah itu, lalu saya punya G gitu ya. Nah, yang maksimum itu nanti saya gambar dengan warna hijau. Yang maksimum itu ya titik demi titik juga sih ini operasinya. Jadi kalau X di sini, kita ngambil yang di atas. Kalau X di situ, kita ngambil yang di bawah gitu ya. Nah, jadi, sorry kok ngambil yang di bawah. Ngambil yang di atas juga. Maksudnya yang tadi ngambil nilai G, yang sekarang ngambil nilai F. Jadi yang kita peroleh yang berwarna hijau itu gitu ya. Jelas ya? Sementara yang satu lagi, yang minimum, dan kita akan peroleh yang, wah ini jadinya warna aslinya mungkin ketutup ya. Kita akan peroleh warna merah tua itu gitu ya. Oke. Nah, tadi proposisi, mungkin teorema sama aja sih, proposisi atau teorema. Ini menyatakan jika F dan G kontinu pada A, maka dua fungsi bentukan tadi, maksimum dan minimum dari F dan G, akan kontinu pada A juga. Nah, di sini buktinya nggak semudah yang gluing atau penempelan dua kurva tadi ya. Karena antara F dan G kita nggak tahu juga kapan F yang lebih besar nilainya, kapan G yang lebih besar nilainya, kita nggak tahu. Jadi buktinya ini tidak bisa hanya tinjau X di titik tertentu saja gitu ya, nggak bisa. Jadi buktinya harus secara umum. Oke, kita sebagai ilustrasi saja kita bahas kekontinuan dari maks antara F dan G di setiap titik X0 anggota A gitu ya. Nah, tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan ini. Nah, kalimat tanpa mengurangi keumuman atau frase tanpa mengurangi keumuman akan sering Anda jumpai dalam buku dan kemungkinan Anda juga nanti boleh menuliskan frase tersebut ya. Tapi ada saatnya atau ada peruntukannya Anda menuliskan frase tersebut ya. Jadi biasanya yang seperti ini nih. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan fx0 lebih kecil atau sama dengan gx0. Lah kalau yang lebih besar itu gx0 gimana? Jawaban singkatnya itu tinggal tuker aja Pak huruf F dan G di setiap tempat gitu. Jadi buktinya kan itu juga gitu loh. Karena toh di sini F dan G juga nggak tahu kenyataannya yang lebih besar yang mana gitu ya. Tapi kita ibaratnya membahas dua kasus, tapi kasus yang kedua tuh ya uraiannya itu lagi gitu loh. Tinggal ganti peran aja antara F dan G. Gitu ya. Oke. Ambil bilangan asli M sembarang. Tugas kita adalah mencari N ya. Yang kemudian nanti kalau X cukup dekat ke X0, maka nilai maks
Fg di X cukup dekat ke nilai max Fg di X0 kan gitu ya. Nah, pertama kita pilih N sedemikian sehingga ini terjadi. Oke, itu mah biasa ya. F continue di X0, G continue di X0, jadi N dapat dipilih sehingga dua-duanya ini terjadi ya. Oke. Berikutnya, ada dua kemungkinan nih. Kalau ini tadi dimisalkan di X0 itu cuman di satu titik, kalau ini kan X-nya banyak. Ini X anggota A, jadi ini bisa sama dengan Fx, bisa sama dengan Gx. Untuk X yang di sebelah kiri mungkin sama dengan Fx, untuk X yang sebelah kanan mungkin sama dengan Gx. Bahkan saya bisa jadi di sebelah kiri juga ada yang nilainya mengambil nilai Gx, ada yang mengambil nilai Fx. Karena F dan G itu bisa saling melilit gitu ya, kebayang nggak kurvanya? Yang saling melilit atau saling jumpalitan gitu, jadi selang-seling yang lebih besar yang mana? Bisa kan? Seperti itu. Nah, ini tidak bisa Anda ngomong tanpa mengurangi keumuman gitu, nggak bisa ini. Karena kita berbicara untuk X yang ada di suatu selang. Jadi ini bayangkan X-nya sekarang berada di situ gitu ya. Bukan hanya sebuah lagi. Oke ya. Nah, untuk kasus pertama, kalau yang maksimum itu Fx, maka kita punya Fx, ini sudah dimisalkan Fx0, jadi Fx min Fx0 kurang dari 1/n. Oke. Untuk kasus kedua, kalau maksimumnya itu Gx, berarti Gx lebih besar atau sama dengan Fx, lalu kita dapatkan ini, dan ini lebih besar daripada itu. Jadi ngambil yang ke kiri, ini kan ketaksamaan ini sendiri kan sebetulnya kalau dibuka nilai mutlaknya, nilai Fx min Fx0 itu berada di antara min 1/m dan 1/m. Jadi kita dapatkan yang batas kiri. Sementara itu ke kanan, kita punya ini, lalu kita hitung Gx min Fx0 lebih kecil daripada Gx min Gx0, ini kurang dari 1/m, belum selesai. Jadi maksimumnya itu dalam hal ini sama dengan Gx tadi, ini dikurangi Fx0, ini akan lebih kecil daripada 1/m karena dia diapit. Ingat sih ini ya, ini yang sama di sebelah kiri lebih besar daripada min 1/m, ke sebelah kanan nilainya tidak akan melampaui 1/m. Jadi nilai mutlaknya mestilah kurang daripada 1/m. Oke, nah itu yang ingin kita buktikan. Jadi nilai ini kurang daripada 1/m kalau X-nya berada di antara X0 min 1/n dan 1/n. Itu membuktikan bahwa si maksimum Fg itu continue di X0. Gimana Sila? Apakah jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jelas buat semuanya ya. Nah, kemudian teorema nilai antara ini kalian sudah kenal. Saya tulis ulang di sini. Saya nggak tahu dulu di S1, kalau di pengantar analisis real sih mestinya dibuktikan ya, kayak yang di ITB ya. Nah, nggak tahu di perguruan tinggi lain atau di kuliah analisis real semester lalu dibuktikan nggak. Teorema nilai antara kita udah tahu jika F continue pada interval tutup AB dengan FA lebih kecil daripada FB atau sebaliknya. Sebetulnya bisa sebaliknya juga gitu ya. Kita ambil kasus FA lebih kecil daripada FB saja. Maka untuk setiap Y di antara FA dan FB terdapat X anggota
interval buka AB sedemikian sehingga fx sama dengan fx sama dengan y gitu ya. Apa ini interpretasinya? Interpretasinya saya punya nilai FA lebih kecil daripada nilai FB. Jadi saya punya dua titik lah katakan. Lalu kurva F itu continue menghubungkan dua titik itu. Tapi saya akan gambar belakangan. Kalau Y berada di antara FA dan FB, artinya saya punya garis seperti itu. Garis, mungkin saya pakai, kalau boleh saya pakai Y0 gitu ya. Jadi ini Y sama dengan Y0. Maka si kurvanya itu akan apa? Sila? Kurva F akan Berpotongan, Pak. Memotong. ya memotong garis Y sama dengan Y0. Itulah yang dimaksud ada X sedemikian sehingga Fx sama dengan Y0. Gitu ya. Nah, ide pembuktiannya lagi-lagi ini yang keberapa kalinya nih dipakai metode ini. Yang ketiga ya, metode bagi dua ini. Metode bagi dua ini di buku ini dijuluki atau diberi nama alias itu divide and conquer. Conquer ya, conquer ini serang gitu ya, bagi dan serang. Itu ibaratnya tuh perang menghadapi musuh, strateginya itu ya pecah dua dan serang salah satu gitu ya barangkali. Yang satunya lagi ya mungkin di ini juga, tapi lebih serius menyerang yang salah satu sedemikian sehingga kalau itu udah selesai ya yang satu lagi bisa di. Jadi divide and conquer untuk memperoleh dua barisan AK dan BK yang konvergen ke satu titik yang sama. Ya, sebutlah X. Dan setiap saat di sini AK itu di bawah Y lebih kecil daripada Y, sementara FBK lebih besar daripada Y. Ya, kebayang ya di sini bagi dua ada di situ. Maka titik tengahnya kalau dalam konteks ini pertama A1 sama dengan A gitu ya. B1 sama dengan B. Lalu titik tengah itu A plus B per 2. Ini dia akan jadi nantinya dicek gitu nilai F di M1 kalau lebih kecil daripada Y0 maka M1 ini jadi nilai A2 B2-nya tetap B gitu ya. Tapi kalau lebih besar maka M1 menjadi nilai B2 A2-nya tetap A gitu ya. Oke, jelas? Jadi di sini kita pertanyakan FM1 lebih kecil atau lebih besar daripada Y0 gitu ya. Nah, ini tidak rinci. Anda dapatkan barisan nanti A2 berapa, B2 berapa dari kasus M1 tadi gitu ya. Nilai F di M1 tadi lebih besar atau lebih kecil daripada Y0 diputuskan A2-nya apa, B2-nya apa dan seterusnya A3 dan B3 dan seterusnya. Nah, akibatnya kita dapatkan dua barisan FAK dan FBK yang karena continue jadi dua-duanya sama dengan Fx gitu ya. Karena barisan ini kan konvergen ke X. Nah, kalau gitu FAK juga konvergen. Mohon maaf. Jadi Fx mestilah sama dengan Y gitu ya. Karena Fx di satu sisi lebih kecil atau sama dengan Y. Tapi di sisi lain Fx juga lebih besar atau sama dengan Y. Jadi Fx mestilah sama dengan Y. Seperti itu bukti teorema nilai antara. Maaf, itu bukti langkah-langkah buktinya ya. Jadi ide bukti atau
langkah-langkah kasar pembuktiannya. Detailnya harus Anda lengkapi. Kemudian kita juga punya teorema nilai ekstrim. Ini semua dibahas bahkan sebetulnya sejak di kalkulus, tapi di tahun pertama itu teorema-teorema ini mungkin tidak dibahas ide buktinya pun gitu ya. Kalaupun ia hanya gambar aja dan diterima kemudian sebagai fakta gitu ya. Nah, teorema nilai ekstrim misalkan F kontinu pada himpunan kompak A, maka F terbatas dan terdapat Y dan Z anggota A tidak harus tunggal. Sedemikian sehingga Fy sama dengan nilai supremumnya. Jadi nilai supremumnya itu tercapai di Y. Dan Fz sama dengan nilai infimumnya. Atau nilai infimumnya itu tercapai di Z. Jadi sebagaimana kita ketahui secara umum, supremum dan infimum suatu himpunan itu belum tentu anggota himpunan itu gitu ya. Tapi teorema nilai ekstrim ini untuk fungsi yang kontinu pada himpunan kompak, nilai supremum dari F dan juga nilai infimum itu tercapai. Nah, ini bukti bukan sekedar ide pembuktian. Andaikan F tak terbatas di atas. Jadi terbatas ini merupakan kesimpulan ya, salah satu sebelum nanti eksistensi titik ekstrim. Kalau tak terbatas, maka terdapat barisan sedemikian sehingga fxk lebih besar atau sama dengan K. Jadi untuk K sama dengan 1 ada X1 di mana F nilainya di X1 lebih besar daripada 1. Untuk K sama dengan 2 ada X2 di mana F di X2 lebih besar sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, karena A kompak, XK mestilah mempunyai subbarisan yang konvergen ke suatu titik. Nah, lalu F-nya kontinu kan di titik itu. Jadi F X aksen konvergen ke Fx0. Padahal dia tak terbatas di atas karena ini tadi. Jadi mana mungkin suatu barisan yang tak terbatas di atas konvergen ke Fx0, ke suatu nilai. Kalau konvergen ya mestinya terbatas gitu ya. Kalau tak terbatas mestinya tidak konvergen. Jadi mestilah F terbatas di atas. Serupa dengan itu F terbatas di bawah. Jadi F secara keseluruhan terbatas di atas dan di bawah. Nah, sebagai lanjutannya, karena himpunan nilai fx ini terbatas, ia mempunyai supremum. Nah, kita belum bisa menyimpulkan nilai supremumnya ini tercapai, tapi nilai supremum itu ada. Terhingga gitu ya, suatu bilangan terhingga. Dan mestilah terdapat, dari definisi supremum, mestilah terdapat barisan fxk yang konvergen ke nilai supremum tersebut. Hati-hati kalimat ini ya, saya tidak menguraikannya secara detail. Jadi kalau Anda mau menguraikan secara detail itu kan begini, misalkan supremumnya S gitu ya. Lalu untuk setiap K, pilih XK sedemikian sehingga nilai fxk berada di antara S minus 1 per K dan S gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan memilih XK seperti itu, kita dapatkan barisan fxk yang konvergen ke nilai supremum itu. Lalu A kompak. Karena kompak, lagi-lagi kita pakai eksistensi subbarisan yang konvergen ke suatu titik di himpunan itu. Lalu kekontinuan dipakai. Jadi si nilai F di titik-titik subbarisan itu konvergen ke Fy. Nah, sebagai subbarisan dari fxk, fxk aksen juga konvergen ke nilai supremum tadi. Lalu nilai limit itu tunggal. Jadi di satu sisi dia konvergen ke Fy, di sisi lain konvergen ke supremum dari himpunan Fx itu. Jadi ketunggalan
memberikan kesimpulan Fy sama dengan supremum Fx untuk X anggota A. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada, jadi cukup jelas. Dengan cara serupa, yang infimum juga diperoleh. Gitu ya. Jadi berikutnya teorema lagi, Anda dibombardir dengan teorema-teorema terus di sini ya. Jadi mata kuliah analisis memang polanya seperti itu ya. Definisi, kemudian beberapa catatan, lalu teorema, lalu mungkin nanti latihan gitu ya. Beberapa bagian di antara teorema atau akibat itu juga jadi soal latihan juga. Oke, teorema ini misalkan F fungsi dari A ke R kontinu, jika A kompak maka FA kompak. Nah, tadi ada soal prapeta tidak mengawetkan kekompakan gitu ya. Tapi di sini F mengawetkan kekompakan dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau A-nya kompak, FA-nya juga kompak. Ambil sembarang barisan di FA, sebutlah Fxk dengan Xk di A. Karena A kompak, Xk mempunyai subbarisan yang konvergen ke suatu X anggota A. Akibatnya Fx aksen juga konvergen ke Fx. Ini sifat fungsi kontinu yang dikaitkan dengan barisan. Dan Fx ini anggota Fa. Ya. Jadi sembarang barisan di Fa mempunyai subbarisan yang konvergen ke titik di Fa juga. Udah selesai, itu berarti Fa kompak. Buktinya mudah ya. Nah, ada yang tidak diawetkan oleh F kalau kita berbicara F sebagai operator ya dari domain ke range-nya. Contohnya fungsi ini Fx sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat. Ini memetakan R ke interval ini. Nah, di sini kita tahu R tutup, tapi petanya, ya FA itu kan petanya ya. FA ini petanya. Petanya bukan himpunan tutup. Ya, Anda juga bisa berpikir F juga tidak memetakan himpunan buka ke himpunan buka lagi. Yang tadi itu prapeta ya. Kalau ini petanya. Kenapa itu nggak dibahas? Ya, di sini teoremanya kan berbicara tentang himpunan kompak. Kompak itu kalau di R setara dengan tutup dan terbatas. Jadi kita nggak membahas himpunan buka ya, tapi tutup dan terbatas. Nah, ini kalau cuma ketertutupannya aja, itu tidak akan dipertahankan. Berarti fungsi ini, bukan fungsi ini. Ya, itu kalau lihat contohnya, himpunan R kan tidak terbatas ya. Jadi bukan himpunan kompak. Ya, petanya juga tidak kompak juga kan. Gitu. Oke, lalu kalau kemudian ada di antara Anda yang bertanya, kalau kita punya F kontinu lalu A kompak, kekontinuannya mestinya spesial itu. Fungsi kontinu pada himpunan kompak memang mestinya memiliki keistimewaan tambahan gitu ya. Nah, teorema ini menyatakan misalkan F fungsi dari A ke R kontinu. Nah, jika A kompak, maka kekontinuan F itu mestilah merupakan kekontinuan seragam. Ingat sebelumnya kita sudah membahas ada dua jenis kekontinuan. Yang pertama ya kekontinuan titik demi titik gitu ya. Jadi X0-nya itu ditentukan dulu, lalu F continue di X0. Memang kemudian X0-nya itu bisa kita ganti
gonta-ganti gitu. Jadi kekontinuannya terpenuhi untuk setiap X0 anggota A. Tapi yang seperti itu namanya kekontinuan titik demi titik. Untuk setiap M terdapat N, nah, N-nya juga bergantung pada X0, bukan hanya pada M. Nah, tapi untuk kasus tertentu, untuk setiap M terdapat N, sedemikian sehingga apapun X0 yang kita pilih, N yang sama itu berlaku gitu ya. Implikasi jika nilai mutlak X min X0 kurang dari 1/N itu akan memberikan nilai mutlak Fx min Fx0 lebih kecil daripada 1/M. Berlaku untuk setiap X dan X0 gitu. Nah, itu kekontinuan seragam ya. Udah didefinisikan sebelumnya. Nah, untuk teorema ini, jadi ada yang saya tuliskan buktinya, ada yang ide pembuktiannya. Anda baca di buku detail pembuktiannya. Jadi teorema ini dibuktikan dengan kontradiksi, andaikan A kompak dan F-nya tidak kontinus seragam. Apa artinya tidak kontinus seragam? Ada M, sedemikian sehingga berapapun N, nanti ada Xn dan Yn yang memenuhi ini, tetapi ketaksamaannya seperti itu. Akibatnya nanti akan diperoleh dua barisan yang konvergen ke titik yang sama karena Xn dan Yn makin berdekatan gitu ya. Ya, kalau Anda ingat konstruksi bilangan real itu barisan Cauchy-nya ekuivalen gitu ya. Jadi barisannya konvergen ke titik yang sama tetapi nilai fungsinya berjauhan. Berjauhan dalam hal ini berjarak lebih besar atau sama dengan 1/M. Ya, ini melanggar salah satu teorema yang sudah kita bahas tadi. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya dengan fungsi monoton. Fungsi monoton ini dalam analisis real berperan besar ya. Jadi dalam banyak pembahasan kita berhadapan dengan fungsi monoton atau kalaupun tidak kita munculkan gitu ya fungsi monoton supaya memperoleh hasil yang kita inginkan gitu ya. Seperti itu sering sekali. Nah, fungsi f dikatakan monoton naik atau turun. Jadi ini ada dua definisi sekaligus. Cuma supaya menghemat tempat tidak dibuat dua definisi karena kalimatnya mirip. Jadi untuk yang turun itu tinggal pakai yang warna biru. Yang lainnya kalimat kata-katanya sama ya. Fungsi f dikatakan monoton naik pada A apabila untuk setiap X dan Y anggota A dengan X lebih kecil daripada Y berlaku Fx lebih kecil atau sama dengan Fy. Perhatikan kalau di sini X lebih kecil daripada Y tapi Fx-nya di sini lebih kecil atau sama dengan. Artinya naiknya ini bisa atau mencakup yang konstan gitu ya. Jadi nilai Fx bisa sama dengan Fy gitu ya. Demikian juga untuk yang turun, tinggal ganti saja. Jadi F dikatakan monoton turun pada A apabila untuk setiap X dan Y di A dengan X lebih kecil daripada Y, disitunya tetap. Tapi kemudian yang berlaku adalah Fx lebih besar atau sama dengan Fy. Nah, fungsi monoton tidak harus kontinu, contohnya fungsi tangga ya. Bahkan ada fungsi monoton yang kontinu hanya pada bilangan irasional. Ini nanti Anda cari di buku, contohnya saya pernah memunculkan ini di ujian. Ya, nggak tahu nanti mungkin nggak soal yang sama. Ya, udah pernah keluar tahun 2000 berapa? 17 gitu ya mungkin. Tapi fungsi itu bisa
hanya continue di bilangan-bilangan irasional. Kebayang nggak? Artinya di bilangan rasional tidak continue. Ya kalau fungsi tangga kan tidak kontinunya pada bilangan asli lah katakan misalnya kalau tangganya eh, loncatnya pada bilangan asli gitu ya atau pada bilangan bulat. Tapi itu pun sudah memberikan contoh fungsi yang tidak kontinunya di tak terhingga titik gitu ya. Nah sekarang kebayang nggak fungsi yang tidak kontinu pada Q, tapi di bilangan irasionalnya kontinu. Kalau fungsi yang sama dengan 0, kalau X rasional, 1 kalau X irasional, itu tidak kontinu di setiap titik. Ya. Jadi yang saya garis bawahi ini uh, mestinya wow ya ini. Nah, secara umum fungsi monoton itu punya limit kiri dan limit kanan di setiap titik. Sebetulnya ini bisa dibuktikan ya yang catatan terakhir ini, tapi saya serahkan pada Anda lah baca, pelajari. Saya ingin membahas ini sekarang. Teorema tentang fungsi monoton yang berbunyi sebagai berikut. Misalkan f fungsi dari i ke r monoton pada interval i. Jadi di sini kita berbicaranya fungsi yang terdefinisi atau fungsi dengan domain interval. Maka f mempunyai limit kiri dan limit kanan di x0 untuk setiap x0 anggota i. Dan limit ini terhingga, artinya bukan nilai tak terhingga gitu ya. Kalau tak terhingga kan nanti ke sebelah kanan nilainya gimana gitu ya. Kan fungsinya monoton. Kecuali mungkin di titik ujung. Kalau di titik ujung boleh limitnya tak terhingga. Oke, ide pembuktian misalkan f monoton naik. Mungkin ini misalkan ini bisa jadi tanpa mengurangi keumuman itu ya. Kalau turun gimana? Ya tinggal tinjau aja minusnya gitu ya misalnya. Oke, misalkan f monoton naik, setiap x0 yang merupakan titik interior dari interval i dapat dihampiri dari kiri oleh x0 min per n. Kebayang ya? x0 min per n seperti itu. Mungkin ini i-nya seperti itu. Karena f monoton naik, f x0 min per n lebih kecil atau sama dengan f x0. Sehingga limitnya juga lebih kecil atau sama dengan f x0. Nah, lalu dapat ditunjukkan limit kiri di x0 itu sama dengan, maaf, ini sama dengan, oh ya, yang tadi kan barisan x0 min per n, limit kiri f di x0 itu kan ada definisinya lah ya, walaupun mungkin saya berikannya sebagai catatan kemarin. Jadi limit kirinya itu sama dengan y. Ini sudah hampir ya, tapi itu belum limit kiri. Itu limit dari suatu barisan gitu ya. Tapi seperti itu buktinya dilengkapi sendiri oleh Anda. Nah, sebagai akibat dari teorema tadi, jika f monoton pada suatu interval buka i, maka f kontinu kecuali pada sejumlah terhitung titik ya, pada sejumlah terhitung titik. Dan saya ulangi. Maka f kontinu pada sejumlah terhitung titik di mana f tak kontinu loncat. Oke, tak kontinu loncat itu adalah kasus seperti fungsi tangga seperti itu, ya. Ini tak kontinu loncat ini. Jadi fungsi kontinu secara umum akan seperti itu, tapi bisa lebih rumit sih gitu ya. Bisa lebih rumit.
tak kontinu loncatnya tuh bisa pada setiap bilangan rasional bahkan gitu ya. Gambarnya udah akan sulit sekali gitu ya. Bisa bisa sulit banget gitu. Ya, ketak kontinuan tuh kan ada beberapa jenis ya. Salah satunya ketak kontinuan loncat. Kalau seperti sin X per X itu bukan ketak kontinuan loncat itu. Ketak kontinuan apa tuh jenisnya? Ada yang tahu? Nomenklatur ini, terminologi. Jadi yang seperti ini tuh ketak kontinuan apa ini yang seperti ini? Itu terhapuskan yang dia Iya, ketidakkontinuan terhapuskan. ketak kontinuan yang dapat dihapuskan ya. Ketak kontinuan terhapuskan gitu kalau istilah ya. Kejadian tak kontinu itu bisa seperti apa? Ya, nggak ada bolongnya itu. Ayo Indriana. Ketak kontinuan tuh masih ada dua jenis lagi sebetulnya ya. Ada, duh itu suaranya apa sih kok gitu? Kalau seper X itu ketak kontinuan apa tuh jenisnya? Lalu di nol saya definisikan aja sama dengan nol gitu ya. Ini kan bukan continue loncat, bukan tak continue loncat, bukan tak continue yang dapat dihapuskan. Ini tak continue apa ini? Tak kontinu, tak terhingga gitu, Pak. Iya. Nah, sekarang yang keempat satu lagi, tak continue apa? Ini yang seperti ini loh, yang sin seper X gitu loh. Itu di nol tuh tidak kontinunya bukan jenis 1, bukan jenis 2, bukan jenis 3 kan? Anyway, gambar itu memang harus dihapus. Jadi ide pembuktiannya, misalkan I-nya itu interval AB, banyak titik di mana, banyak, ini maksudnya the number of, banyaknya gitu ya. Jadi banyaknya, how many gitu ya. Banyaknya titik di mana f tak kontinu loncat dengan loncatan di antara ini dan itu takkan lebih daripada 2. Maksudnya apa? Maksudnya loncatan itu kan suatu nilai dan itu nggak bisa melampaui FB min FA dong. Gitu. Ya nggak? Jadi kalau nilai FA sekian, nilai FB sekian diketahui, loncatannya ya tidak akan lebih besar daripada nilai FA dan FB gitu ya. Betul? Kalau ada loncatan, katakan loncatan di titik itu, ini naik, lalu ini loncat ke situ. Kan seperti itu. Loncatan ini kan tidak akan lebih besar daripada FB min FA. FB min FA kan segitu. Itu ya. Betul? Itu loncatannya. Nah, paling banyak ya 2 buah paling banyak. Anda bisa gambarkan kasus atau situasinya seperti apa sehingga terdapat 2 buah titik yang tak kontinu loncat dengan loncatan nilainya di antara setengah FB min FA dan FB min FA gitu ya. Selanjutnya banyaknya titik di mana F tak kontinu loncat dengan loncatan di antara 1/4 dan setengah itu tak akan lebih besar daripada 4. Demikian seterusnya. Gitu ya. Di gambarnya saya hapus lagi. Sehingga F hanya mungkin tak kontinu loncat pada sejumlah terhitung titik. Kenapa demikian? Karena tak kontinu loncat itu kalau kita himpun, jadi himpunan himpunan X gitu ya, anggota I, di mana Fx tak kontinu loncat. Ini sebetulnya
kalau kita nyatakan sebagai himpunan X, saya tuliskan apa adanya dulu notasinya gitu ya. Notasinya mungkin omega gitu ya. Omega F. Ini positif gitu ya. Dimana si omega itu ini sama dengan limit kanan dikurangi limit kiri gitu ya. Limit kanan lebih besar daripada limit kiri karena F-nya diasumsikan naik di sini ya. Oh, oke. Di sini kalau F-nya naik ya, kalau F-nya turun ya itu negatif gitu ya. Nah, bilangan positif itu kan nanti di antara FB min FA dan setengahnya, di antara setengah dan seperempat, di antara seperempat dan seperdelapan, di antara seperdelapan dan 1/16, di antara 1/16 dan 1/32, dan seterusnya. Pasti bisa diapit oleh bilangan-bilangan itu gitu ya. Dan masing-masing ini 1, 2, 4, 8, dan seterusnya ya terhitung gitu ya. Bisa tak terhingga memang, bisa tak terhingga banyaknya. Tapi terhitung. Karena terhitung kan artinya bisa di absen, bisa didaftarkan gitu ya. Bisa dinomori dengan indeks bilangan asli. Ada pertanyaan? Pak ingin bertanya, Pak. Ya. Interval buka di sini bisa termasuk interval buka minus tahingga nggak, Pak? Terima kasih pertanyaan itu. Kan dalam ide pembuktiannya terdefinisi soalnya, Pak, di ujung-ujungnya. Iya. Tapi kalau dilanjutkan pada akhirnya termasuk gitu ya. Cuman dalam pembuktiannya ini kan intervalnya AB dulu. Nah, sekarang kalau I sama dengan R gimana? Bagaimana? Jadi pertanyaannya, bagaimana jika I sama dengan R? Atau I sama dengan 0 tahingga lah. Pokoknya yang panjangnya tak terhingga gitu kan. Mudah. Akhirnya iya juga gitu ya. Tapi gimana buktinya? Satu langkah lagi. Ya, jadi kalau mengandung, katakanlah mengandung B tak terhingga gitu ya, atau A, biasanya titik ujung kirinya A bukan B. Ya tinggal selang itu tinggal didekomposisi aja istilahnya. Kebayang? Tadi yang bertanya siapa namanya? Saya, Pak. Ya, saya juga saya. Ya, maaf. Theo, Pak. Theo, ya. Gimana dekomposisinya? Kebayang nggak? Apakah bisa ambil seperti A lalu A plus 2 atau A plus 1 gitu, Pak? Jadi ya, kira-kira gitu. Betul. Ya, jadi kalau I sama R sendiri ya tinjau aja selang-selang N, N plus 1 gitu kan. Oh ya, nanti di masing-masingnya dia terhitung lalu gabungan dari himpunan terhitung pula terhitung. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Theo. Nah, ini soal ada 4, saya menuliskan soal latihan ya 4 atau 5. Ini nanti mungkin akan ada yang jadi PR, tapi sementara Anda lihat aja sebagai latihan mandiri gitu ya. Inisiatif aja kerjakan, dan juga tentu Anda intip juga soal-soal yang ada di buku ya. Termasuk yang barusan ya. Tapi sebetulnya barusan langsung mungkin kalau di buku saya kira awalnya ya sama dibahas ini dulu, tetapi kemudian ada kalimat pamungkasnya gitu ya. Bila I merupakan selang tak terhingga gitu, maka gitu ya. Saya stop sharing dulu. Saya
udah habis bahannya, jadi sekarang pukul 14.31. Soal latihan tadi bisa dicoba sih, tapi saya lebih mengundang diskusi kalau Anda punya pertanyaan. Seperti pertanyaan barusan, bagus. Ada? Fungsi continue itu tidak lagi seindah fungsi-fungsi seperti di kalkulus ya. Maaf, saya drop kata continue-nya. Fungsi yang kita bahas kekontinuannya, artinya fungsinya sendiri bisa discontinue gitu ya. Itu bisa rumit, bisa tidak semudah fungsi-fungsi yang dibahas di kalkulus gitu. Nah, waktu di pengantar analisis real kalau di TB atau di analisis real semester lalu, mestinya Anda juga sudah berkenalan dengan fungsi-fungsi yang sedikit ajaib gitu ya. Misalnya fungsi apa yang Anda pernah hadapi sebagai soal atau sebagai contoh ya. Jadi contoh fungsi yang maaf warna merah kita beri nama fungsi-fungsi apa ya? Fungsi-fungsi menarik lah gitu ya. Nah, mungkin yang pertama ini sih di kalkulus juga barangkali sudah gitu ya. Seperti ini kan X rasional, katakanlah min X, X irasional gitu ya. Fungsi ini continue di mana? Coba saya tanya. Tadi tuh Leo apa Theo? Theo, Pak. Tadi, Pak. Leo. Theo ya? tadi, Pak. Farel Theodor. Oh, nama depannya atau di Farel, sini? Pak. Iya. Farel. Oke, panggilannya Theo. Oke. Iya, Pak. Sekarang Leo. Leo mana Leo? Leonardo. Saya hadir, Pak. Oke. Fungsi yang saya tulis ini continue di mana? Di rasional aja ya, Pak. Oh, Anda nggak bisa menjawab seperti ini. Ini continue hanya di nol saja. Ya, kalau Anda gambar, kalau digambar tuh seperti apa ini? Ya, kebayang saya nggak bisa gambar dengan ini. Ini X rasional di situ. Jadi di nol tuh di situ. Kalau ini 1 ya nilainya di atas. Tapi kalau akar 2 bolong di atas, di bawah dia nilainya. Kebayang? Kebayang nggak, Leo? Kebayang sekarang, Pak. Tadi nggak kebayang, sekarang kebayang. Tadi kurang tahu, sekarang tambah tahu. Ya, udah lumayan lah. Sekarang kalau saya ganti dengan X kuadrat untuk yang X rasional, min X kuadrat untuk X yang irasional, kontinuinya hanya di X0 sama 0 juga. Tapi tambah lagi informasinya nanti. Terdiferensialkan atau punya turunan hanya di X0 sama 0. Jadi bisa loh fungsi itu hanya punya turunan di satu titik gitu ya. Di sekitarnya enggak. Jadi kalau Anda punya bayangan fungsi yang punya turunan tuh di sekitarnya tuh continue nggak betul itu. Dia cuma continue-nya di situ aja gitu. Di sekitarnya tidak continue itu. Nah, lalu ada fungsi seperti ini nih. Jadi kalau X-nya rasional dengan faktor sekutu pembilang dan penyebutnya sama dengan 1, jadi pecahannya tuh pecahan sederhana, nilainya seper N. Nah, kemudian kalau X-nya irasional,
nilainya 0. Fungsi ini ada namanya. Fungsi apa? Ada yang kenal nggak? Fungsi Thoma ya, Pak? Itu siapa yang jawab? Ian. Iya, Pak. Nah, yang lain baru kenal? Indriana? Pernah dengar papas penganril. Oke, syukurlah. Fungsi Thome. Fungsi Thome ini continue hanya pada bilangan irasional. Tapi ini bukan fungsi monoton. Jadi saya tadi yang monoton tuh ada yang continue hanya pada bilangan rasional saja. Ya. Jadi yang ketiga nanti fungsi monoton naik yang continue hanya atau pada bilangan irasional saja. Cari di buku. Ya. Ada itu. Nah, fungsi-fungsi seperti ini Anda harus hadapi, Anda harus fasih menghadapi fungsi-fungsi seperti ini. Ya, sekarang ini. Oke, saya akan mengakhiri kuliah ini dengan memberi hint atau sedikit apa istilahnya, petunjuk pada Anda bahwa sekarang kita berhadapan dengan fungsi-fungsi yang nggak baik, nggak sederhana gitu ya, bukan cuma polinom atau fungsi trigonometri yang rumusnya bagus-bagus itu gitu ya. Seperti itu. Oke? Siap-siap, nanti ujian juga bisa saya tanyakan. Saya punya fungsi begini. Selidiki kekontinuannya gitu ya. Seperti itu. Buktikan dia kontinu hanya pada bilangan irasional. Lalu Anda bisa bertanya sebetulnya kalau Anda cukup jeli, Pak, ada nggak fungsi yang kontinu hanya pada bilangan rasional gitu ya? Dibalik kan? Jawabannya tidak mungkin. Gitu. Ya, nah itu teorema atau apa itu? Kok saya bisa jawab tidak mungkin? Gitu. Berarti ada sebuah teorema yang membahas ketakontinuan fungsi itu sifatnya gimana gitu ya. Gitu ya, oke. Saya kira saya berhenti di sini. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Daftar hadir sudah bisa diisi ya. Oke, sampai jumpa hari Rabu. PR yang kemarin rasanya udah deadline ya hari ini. Betul ya, Ian? Iya, Pak, sudah. Oke. Sampai ketemu Rabu ya. Salam Terima kasih, sehat Pak. selalu. Yuk. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.